Selamat siang Eva, terima kasih sudah mau datang di ruang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Siang Bu, baik. Syukurlah kalau baik begitu. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, pertemuan ini kita ada sesi konseling di mana ada waktu khusus dan semua yang kita bicarakan ini bersifat rahasia. Ibu ada di sini untuk mencoba mendengarkan dan mencoba memahami tanpa menghakimi. Jadi, kamu boleh merasa nyaman untuk bercerita ya. Kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Iya Bu. Keva, dari catatan wali kelas, sepertinya kamu menghadapi uh, sedikit tantangan, terutama mengenai interaksi di sekolah. Boleh kamu ceritakan sedikit kepada ibu apa yang saat ini paling mengganggu pikiranmu atau hubunganmu merasa tidak nyaman? Sebenarnya Bu, saya merasa agak kesulitan di sekolah. Maksud saya itu merasa pendiam Bu. Iya, bisa kamu jelaskan lebih jauh apa yang kamu rasakan ketika kamu menyebut dirimu pendiam? Apakah itu berarti kamu kesulitan berbicara atau memang memilih untuk tidak mau berbicara? Keduanya sih Bu, saya itu jarang berbicara di kelas, di luar kelas juga, dan teman-teman yang lain sering berkumpul tertawa bersama, tetapi saya cuma lihat dari jauh. Saya merasa tidak bisa, saya merasa tidak ada yang mau ajak saya untuk ngobrol. Rasanya seperti ada dinding yang tidak terlihat antara saya dan teman-teman Bu. Jadi kamu merasa terpisah atau sendirian di sekolah, dan karena itu kamu merasa tidak punya teman akrab di kelas ini. Ya Bu, saya merasa tidak punya teman akrab. Rasanya seperti saya tidak tahu bagaimana caranya bergabung. Saya tidak tahu harus memulai dari mana Bu. Baik, ibu paham. Jadi inti dari permasalahan kamu ini, kamu merasa kesulitan untuk bersosialisasi dan menjalin pertemanan di sekolah yang menyebabkan kamu menarik diri. Sejak kapan kamu mulai merasakan kesulitan ini, Pak? Apakah ini baru terjadi di SMA atau sekarang ini atau sudah dari dulu? Sebenarnya sudah sejak SMP Bu, tapi di SMA ini rasanya itu lebih parah. Di kelas 10 kan semuanya siswa-siswanya masih baru, dan saya tidak bisa menemukan celah untuk mendekat. Dulu di SMP setidaknya ada satu atau dua teman lama dari SD, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Baik, itu berarti kamu merasa lingkungan SMA ini benar-benar baru dan kamu harus mulai dari nol. Dan itu terasa sangat berat. Benar begitu? Iya benar Bu. Coba ceritakan satu contoh spesifik hari ini di jam istirahat. Apa yang kamu lakukan dan bagaimana perasaan itu saat itu, tolong ceritakan sedetail mungkin. Jadi tadi pas jam istirahat
saya cuman duduk di bangku taman Bu, paling belakang. Saya buka bekal makan pelan-pelan. Jadi Bu, tadi di jam istirahat itu saya cuma duduk di bangku paling belakang. Saya buka bekal, makan pelan-pelan sambil lihat HP. Beberapa teman di depan saya sedang bahas game baru. Mereka terdengar seru sekali. Saya sebenarnya tahu game itu, bahkan saya sudah pernah main juga, tetapi saya takut kalau ikut bicara nanti mereka malah diam atau tiba-tiba melihat ke arah saya dengan tatapan aneh dan malah tidak merespon saya. Itu momen yang penting. Ketika kamu melihat mereka asik membahas game yang kamu kuasai, apa yang ada di pikiranmu saat itu? Pikiran saya langsung seperti tidak ingin ikut campur. Mereka tidak butuh pendapat saya. Kalau saya bicara, saya cuma akan merusak suasana. Takut kalau mereka malah diam atau tidak merespon. Apa yang paling kamu khawatirkan akan terjadi jika pikiran itu benar-benar terjadi, Eva? Apa dampak terburuk bagimu? Saya khawatir mereka berpikir saya aneh atau mereka malah mengejek saya di belakang. Saya takut ditolak Bu. Kalau ditolak rasanya sakit dan saya akan makin yakin kalau saya memang lebih baik sendirian Bu. Oke, baik. Jadi rasa sakit karena penolakan itu yang paling ingin kamu hindari. Makanya kamu memilih untuk diam. Apakah ketakutan ini pernah terjadi? Maksud ibu, apakah ada pengalaman nyata di masa lalu di mana kamu mencoba berbicara dan kamu benar-benar diejek atau ditolak dengan keras sama teman-teman kamu? Ada Bu, waktu SD saya pernah salah jawab di depan kelas. Guru saya cuma meluruskan, tetapi dia ada beberapa teman yang tertawa. Sejak saat itu saya jadi sangat hati-hati dan jarang mau mengambil resiko. Ibu sangat menghargai kejujuranmu. Pengalaman seperti itu bisa sangat membekas. Sekarang, mari kita lihat bagaimana interaksimu di rumah dengan orang tua atau saudara. Apakah kamu juga merasa pendiam atau sulit mengungkapkan diri? Kalau di rumah, saya lumayan banyak bicara dengan ibu saya, Bu, tentang pelajaran atau makanan. Kalau sama adik-adik saya, biasanya saya hanya berbicara seperlunya saja. Kami sering main game bersama, tetapi ya cuma berdua paling. Hanya di sekolah ini saya paling sulit, terutama
di lingkungan yang ramai, Bu. Itu menarik juga. Berarti kamu bisa berinteraksi dengan nyaman. Hanya saja ada filter atau rem yang bekerja keras saat kamu berada di lingkungan sosial yang lebih luas, seperti sekolah. Selain itu, di sekolah, apakah kamu punya kegiatan atau hobi di luar yang melibatkan orang lain? Misalnya keluarga, klub olahraga, bimbingan belajar, atau komunitas daring. Tidak ada, Bu. Saya lebih suka di kamar saja sambil nonton film atau bermain game sendirian. Di game online saya punya teman berbicara, tetapi kami tidak. Baik, sekarang kita kaitkan dengan dampaknya. Selain perasaan sepi, apakah kesulitan bersosialisasi ini memengaruhi nilaimu, kehadiranmu, atau semangat belajarmu di sekolah? Sedikit, Bu. Kalau ada tugas kelompok, saya selalu berharap bisa dapat anggota yang inisiatif karena saya kesulitan bicara untuk membagi tugas. Saya juga jadi sering bolos karena tidak ada teman yang bisa saya ajak bersama. Terima kasih sudah memberikan gambaran yang lengkap, Pak. Dari sesi ini, kita telah mengidentifikasi beberapa hal, di mana pertama itu kamu merasa pendiam dan tersosialisasi di sekolah karena kesulitan bersosialisasi. Permasalahan yang kedua ini, kamu masih mempunyai masalah yang sudah kamu rasakan sejak SMP dan dipicu oleh ketakutan akan penolakan yang mungkin berakar dari pengalaman masa lalu. Dengan kamu merasa nyaman berbicara di rumah dan dalam konteks daring, tapi tidak di lingkungan sekolah yang nyata. Sampai saat ini, apakah ada keinginan atau harapan yang dari Eva yang ingin kamu capai melalui konseling ini? Saya ingin bisa ngobrol santai dengan teman-teman, Bu. Ingin punya teman yang bisa diajak ke kantin atau belajar bersama. Saya ingin saat saya punya ide, saya bisa mengungkapkannya tanpa takut apapun. Itu adalah tujuan yang sangat jelas dan realistis, Eva. Pada pertemuan kita berikutnya, kita akan fokus membahas dalam bagaimana cara mengubah pola pikirmu yang menyebabkan rasa takut itu. Dan kita akan mulai merancang langkah-langkah perilaku kecil yang bisa kamu coba untuk mendekati teman-temanmu. Kita akan mulai dari langkah paling kecil dan paling aman. Bagaimana kamu bersedia melanjutkan? Ya, Bu, saya bersedia. Bagus sekali. Kalau begitu, kita tetapkan janji di minggu depan, hari yang sama, dengan jam yang sama ya. Ingat, proses ini butuh waktu dan komitmen. Tapi kamu sudah berani mengambil langkah pertama hari ini. Sampai jumpa ya Eva. Baik, Bu, terima